Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Azhara dengan NIM 2401805. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur beton. Sebelum masuk ke pembahasan ke inti pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan apa itu beton. Nah, beton sendiri itu pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar seperti pasir, batu, pecah atau bahan semacam lainnya dengan menambahkan secukupnya bahan perekat semen dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan reaksi kimia selama proses pengerasan dan perawatan beton berlangsung. Menurut para ahli sendiri, beton adalah material komposit yang terbentuk dari campuran agregat, umumnya kerikil dan pasir, yang diikat bersama secara kimiawi oleh semen Portland yang terhidrasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan beton. Untuk kelebihannya sendiri, beton memiliki kuat tekan tinggi, bahan mudah didapat, tahan terhadap api dan cuaca, bisa dibentuk sesuai ukuran, perawatannya juga relatif rendah, dan terakhir umur pemakaiannya panjang. Nah, untuk kekurangannya sendiri, kuat tarik rendah, berat sendiri besar, waktu pengerasan lama, sulit diperbaiki, kurang ramah lingkungan, dan kualitas sangat tergantung pelaksanaan. Nah, untuk proses pembuatan beton sendiri, yang pertama itu menyiapkan bahan. Pada tahap ini disiapkan semua material utama beton, yaitu semen, pasir, kerikil atau batu pecah, dan juga air. Yang kedua, itu ada mengaduk campuran. Bahan dicampur dengan perbandingan tertentu. Umumnya, perbandingan yang sering digunakan yaitu 1:2:3, yang mana 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil. Tahap ketiga yaitu pengecoran pada beton. Setelah adukan siap, beton dituangkan ke dalam backcasting atau tempat seperti cetakan kayu atau besi. Lalu beton diratakan dan dipadatkan, seperti dipukul-pukul atau ditusuk besi supaya tidak ada rongga udara dan juga beton lebih kuat dan padat. Tahap ini menentukan bentuk dan kualitas akhir pada beton. Nah, yang terakhir itu perawatan beton. Setelah dicor, beton tidak boleh dibiarkan kering begitu saja. Perawatannya sendiri itu dilakukan dengan menyiram air secara rutin, menjaga beton tetap lembab selama kurang lebih 7-14 hari. Tujuannya agar beton tidak retak dan kekuatan beton berkembang maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasannya. Struktur beton. Struktur beton itu sistem konstruksi yang menggunakan material beton sebagai elemen utamanya untuk menopang berbagai jenis beban seperti beban mati, beban hidup, hingga beban gempa dan angin. Secara sederhana, beton adalah batu buatan, hasil campuran semen, air, serta agregat yang mengeras seiring berjalannya waktu. Namun, karena beton murni sangat kuat menahan tekan tetapi rapuh terhadap tarik. Nah, jenis struktur beton sendiri itu ada 3. Yang pertama itu beton bertulang,
beton yang di dalamnya diberi tulangan baja untuk menahan gaya tarik. Nah, untuk struktur yang kedua tuh ada beton pracetak. Beton pracetak adalah beton yang dicetak dan dikeraskan di pabrik atau tempat khusus, lalu dipasang di lokasi proyek. Nah, untuk beton prategang sendiri, beton yang diberi tegangan awal pada baja tendon sebelum atau sesudah pengecoran. Nah, selanjutnya ada kuat beton terhadap gaya tekan. Ada dua kurva di sini, yang mana kurva yang pertama itu menunjukkan hubungan tegangan-regangan beton pada uji tekan untuk beberapa mutu beton, yaitu FC aksen 20 megapascal hingga 40 megapascal. Sumbu vertikal menyatakan tegangan TMPA. Itu yang ini, teman-teman. Sedangkan sumbu horizontal menyatakan regangan. Nah, yang ini. Pada tahap awal pembebanan, kurva bersifat hampir linear. Yang menandakan beton masih berperilaku elastis, di mana kenaikan tegangan sebanding dengan kenaikan regangan. Seiring bertambahnya beban, kurva mulai melengkung akibat terbentuknya mikroretak di dalam beton dan berkurang kekuatan material. Tegangan maksimum yang dicapai pada puncak kurva merupakan kuat tekan beton, yang umumnya terjadi pada regangan sekitar 0,002. Setelah mencapai kondisi puncak, beton mengalami penurunan tegangan. Meskipun regangan tersebut bertambah hingga mencapai regangan maksimum sekitar 0,003, yang menandakan terjadi keruntuhan pada beton. Grafik juga menunjukkan bahwa semakin tinggi mutu beton, semakin besar kuat tekannya. Namun, perilaku beton menjadi lebih getas dengan kemampuan deformasi lebih kecil sebelum hancur. Nah, untuk kurva yang kedua itu menunjukkan diagram hubungan kuat tekan beton terhadap umur beton, yang mana sumbu vertikal menyatakan tegangan atau kuat tekan beton MPa ini, sedangkan sumbu horizontal menyatakan waktu atau umur beton. Untuk grafik yang kedua, grafik terlihat bahwa kuat beton meningkat sangat cepat pada umur awal. Yang ini, teman-teman. Terutama hingga di 28 hari, yang merupakan umur standar penentuan kuat tekan beton rencana. Nah, setelah 28 hari, peningkatan kuat beton masih terjadi, namun dengan laju yang lebih lambat, seperti pada umur 6 bulan hingga 5 tahun, di mana kurva cenderung mendatar. Hal ini menunjukkan bahwa proses hidrasi semen terus berlangsung dalam jangka panjang. Tetapi kontribusi penambahan kekuatan semakin kecil seiring bertambahnya umur beton. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa beton memperoleh sebagai besar kekuatan pada umur awal, sedangkan pada umur lanjut, kekuatan beton bertambah secara bertahap dan stabil. Ada di sifat bahan beton dan mekanika lentur. Pada bagian ini menjelaskan terdapat gambar. Nah, gambar ini tuh menunjukkan diagram hubungan regangan batang tulangan baja yang digunakan pada struktur beton bertulang. Pada tahap awal pembebanan, grafik berbentuk garis lurus yang menandakan daerah elastis. Nah, yang ini. Di mana tegangan berbanding lurus dengan regangan dan baja akan kembali ke bentuk semula jika beban dilepas. Batas akhir daerah elastis ini ditandai dengan tegangan leleh atau Fy dan regangan leleh sigma Y. Setelah melewati titik leleh, baja memasuki daerah elastis di mana regangan bertambah besar tanpa peningkatan tegangan yang signifikan. Sehingga baja mengalami deformasi permanen. Selanjutnya, tegangan kembali meningkat hingga mencapai tegangan maksimum akibat pengerasan regangan atau strain hardening. Sebelum akhirnya menurun yang menandakan terjadinya keruntuhan. Nah, berarti baja memasuki daerah plastis di mana regangan bertambah besar tanpa peningkatan tegangan yang signifikan. Nah, berarti masuk ke sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya tegangan kembali meningkat hingga mencapai tegangan maksimum akibat pengerasan regangan. Sebelum akhirnya menurun dan menandakan terjadinya keruntuhan. Nah, ini sebelum terjadi keruntuhan. Nah, ini kan turun kurvanya. Nah, diagram ini juga menunjukkan bahwa baja tulangan memiliki sifat duktil atau ulet, sehingga mampu mengalami regangan besar sebelum putus, yang sangat penting untuk memberikan peringatan dini sebelum kegagalan pada struktur betulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal momen pada tahanan balok terlentur. Nah, di sini ada sebuah persoalan mengenai balok terlentur. Kita baca. Tentukan momen tahanan suatu balok kayu berpenampang 4 persegi panjang seperti tampak pada gambar. Ini berarti tegangan lentur izin bahan kayu 8,4 megapascal. Gunakan ukuran-ukuran nominal seperti tertera pada gambar serta anggap bahwa distribusi tegangan linear seperti tampak pada gambar. Nah, penjelasannya nanti di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Nah, untuk cara penyelesaiannya seperti ini. Resultan gaya tarik dan gaya tekannya itu ND sama dengan NT sama dengan setengah kali 8,4 kali 75 kali 50 sama dengan
15,75 kilonewton. Nah, 1/2 ini, setengah ini, sama dengan 2/3, 25, sama dengan 50 mm. Nah, MR sama dengan ND sama dengan NT sama dengan 15,75 dikali 100 kali 10⁻³ sama dengan 1,575 kiloton meter. Nah, pemeriksaan momen tahanan dengan menggunakan rumus lenturan ini bisa menggunakan rumus F sama dengan MC per I dan MR sama dengan FBI per C. Nah, untuk F sendiri itu adalah tegangan lentur. Nah, M-nya momen yang bekerja pada balok. C itu jarak serat terluar terhadap garis netral. Nah, yang I momen inersia penampang balok. Nah, lanjut. I sama dengan 1/12 MH3 sama dengan 1/12 kali 50 kali 150 3 sama dengan, nah, seginilah pokoknya. Nah, MR-nya 8,4 kali salah 10/6/75 sama dengan 1,575 kiloton. Nah, cara pendekatan couple momen dapat juga digunakan untuk menganalisis bentuk penampang tak beraturan bukan 4 persegi, walaupun apabila mungkin itu saja pembahasan soal yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.